Halo semuanya, dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi dari kelompok kami yang berjudul Portal Parkir Otomatis. Portal parkir otomatis sudah banyak digunakan oleh mal pada umumnya yang meminimalisir penggunaan campur tangan manusia di dalamnya. Portal parkir otomatis memanfaatkan program yang dapat mendeteksi waktu masuk kendaraan dan menghitung lama parkir kendaraan tersebut, sehingga saat kendaraan keluar, saldo yang terdapat pada kartu pengendara langsung terpotong secara otomatis, dan program tersebut dapat mengetahui jumlah slot parkir yang tersedia, sehingga saat parkir penuh, pengendara tidak dapat masuk ke dalam tempat parkir. Dekomposisi sistem portal parkir otomatis terdiri dari tahap masuk dan tahap keluar. Pada tahap masuk, sistem portal parkir otomatis dalam pintu masuk diperlukan pengendara untuk menempelkan kartu parkir yang berisi saldo dan data berupa plat kendaraan mereka, yang kemudian akan diubah menjadi 4 integer nomor polisi dan disimpan ke dalam array. Tahap keluar. Pada pintu keluar, pengendara memilih jalur mobil atau motor untuk keluar. Kemudian pengendara diminta menginput nomor polisi yang sudah diubah tadi, sehingga program dapat menghitung lama waktu parkir dan menentukan jumlah uang yang harus dibayar pengendara dan memotong saldo pengendara. Saya akan mendiskusikan tentang input dan output dalam program kami, yaitu portal parkir otomatis. Pertama, input. Input terdiri dari pilihan portal menu pertama, yaitu yang pertama masuk, yang kedua keluar, dan tersedia dalam integer. Apabila pengendara memilih untuk pilihan pertama, yaitu masuk, maka pengendara akan dihadapkan pada pilihan portal menu kedua, yaitu yang pertama tempel kartu, kembali ke menu yang terdiri dalam integer. Apabila pengendara memilih untuk mentempel kartu, maka pengendara akan melanjutkan ke opsi berikutnya, yaitu pengendara harus mengisi plat nomor kendaraan yang terdiri dalam string dan diubah hanya 4 digit integer. Asumsinya setiap kendaraan memiliki ID yang berbeda. Jadi semisal pengendara mengisi plat nomor kendaraan yang terdiri dari plat nomor kendaraan dengan huruf pertama sebagai huruf pertama dalam plat nomor kendaraan, kemudian keempat angka dalam plat nomor kendaraan, yang terakhir adalah 2 angka terakhir dalam plat kendaraan, yang akan diubah menjadi ID plat nomor kendaraan untuk parkir. Kemudian terdapat jenis kendaraan juga, yaitu yang pertama mobil dan kedua adalah motor. Kemudian outputnya string saat di portal keluar, ID plat kendaraan, dan silakan tempel kartu Anda. ID plat kendaraan adalah plat nomor kendaraan yang telah diubah menjadi ID plat tadi. Terus tampilkan daftar parkir sesuai durasi dan jenis kendaraan. Dan yang ketiga adalah string untuk pilihan jenis kendaraan. Jadi pengendara diminta untuk memilih kendaraan apa yang digunakan. Dan terdapat durasi parkir, jam, menit, detik, string, dan integer. Disertai juga dengan tarif parkir dalam bentuk integer. Selain itu, juga terdapat string saat kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Dengan mengeprint selamat datang, silakan masuk, tidak ada kendaraan terparkir, dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan flowchart pada sistem kami ini. Pada sistem ini, kami akan membaginya menjadi 2 buah flowchart, yaitu flowchart portal masuk dan flowchart portal keluar. Pada flowchart portal masuk, pertama kita inisiasikan keadaan awal kuota sama dengan 100 kendaraan, kemudian masuk ke program utama. Apabila user ingin masuk ke portal masuk, maka user akan memilih masuk. Kemudian, user juga akan memilih tempel kartu. Setelah user memilih tempel kartu, maka program akan meminta user untuk menginput plat kendaraan. Apabila plat kendaraan sudah terdaftar pada array terparkir, maka kendaraan tersebut sudah terparkir dan program pun akan kembali ke program utama. Namun, apabila plat kendaraan belum terdaftar pada array terparkir, maka plat tersebut akan diubah menjadi 4 buah integer yang diberi variabel nopol. Kemudian, waktu masuk diubah menjadi integer detik.
Waktu masuk ini didapatkan dari fungsi datetime. Kemudian nopol yang di sini akan dimasukkan ke dalam array terparkir dan kuota pun berkurang 1. Kemudian akan dicetak output berupa plat, parkir ID, dan waktu masuk. Parkir ID di sini merupakan nopol yang didapatkan dari di sini. Kemudian output yang di sini keseluruhan merupakan tiket parkir dan kendaraan pun masuk ke dalam wilayah parkir. Kemudian fungsi akan kembali ke fungsi masuk. Pada flowchart portal keluar, mirip dengan flowchart pada portal masuk tadi. Pertama, kita inisiasikan keadaan awal kuota sama dengan 100. Namun kuota ini bisa saja lebih kecil dari 100, dengan asumsi sudah ada kendaraan yang terparkir. Pertama, jika user ingin masuk ke portal keluar, user akan memilih keluar. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan parkir ID, kendaraan yang terdapat pada tiket parkir masuk. Apabila parkir ID tidak terdaftar pada array terparkir, maka kendaraan tersebut tidak terparkir. Namun apabila parkir ID terdaftar pada array terparkir, maka akan ditetapkan durasi parkir dalam jam, menit, dan detik. Kemudian user diminta untuk memasukkan jenis kendaraan. Apabila jenis kendaraan user adalah mobil, jika TMP lebih besar dari 0, maka jamnya akan bertambah 1. Jika jam lebih kecil dari 2, maka biayanya adalah 4.000. Jika jam lebih kecil dari 3, maka biayanya adalah 5.000. Jika jam lebih kecil dari 4, maka biayanya adalah 6.000. Jika jam lebih kecil dari 5, biayanya adalah 7.000. Dan jika jam lebih besar dari 5, maka biayanya adalah 10.000. Namun, jika kendaraan adalah motor, maka jika TMP lebih besar dari 0, maka jamnya akan bertambah 1. Jika jam lebih kecil dari 2, maka biayanya adalah 2.000. Jika jam lebih kecil dari 3, maka biayanya adalah 3.000. Jika jam lebih kecil dari 4, maka biayanya adalah 4.000. Jika jam lebih kecil dari 5, maka biayanya adalah 5.000. Jika jam lebih besar dari 5, maka biayanya adalah 7.000. Kemudian akan ditetapkan biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan yang diinput user. Kemudian kuota akan bertambah 1. Setelah itu akan dicetak output berupa parkir ID, waktu keluar, durasi, dan tarif parkir. Output ini berupa tiket parkir keluar. Kemudian kendaraan pun keluar. Setelah kendaraan keluar, program akan kembali ke program utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program portal parkir. Pertama, mengimport beberapa modul antara lain datetime, tkinter, itertools, trading, time, dan SYS. Kemudian untuk program utama, pertama menginisiasi array waktu untuk menyimpan durasi parkir. Yang kedua, menginisiasi terparkir array untuk menyimpan kode parkir. Kemudian menginisiasi variabel kendaraan maksimal atau total tempat parkir yaitu 100. Kemudian ketika program bernilai true, maka program akan memilih portal masuk atau portal keluar dengan memasukkan angka. Apabila memilih 1 atau memilih portal masuk, saat tempat parkir masih ada, maka memanggil prosedur portal masuk. Di dalam prosedur portal masuk akan menampilkan selamat datang, kemudian akan menampilkan pilihan menu kedua, ada 1 tempel kartu, 2 kembali ke menu 1. Apabila memilih menu 1, maka program akan meminta untuk memasukkan plat kendaraan. Kemudian variabel angka akan menyimpan 4 angka plat sebagai kode parkir. Kemudian akan memanggil prosedur loading. Prosedur loading dapat dilihat pada layar. Menampilkan mencetak tiket, mohon tunggu, kemudian diikuti animasi loading berputar. Selanjutnya akan menampilkan tiket parkir masuk yang berisi plat kendaraan, parkir ID, dan waktu masuk. Kemudian akan mereturn atau mengembalikan angka untuk ditampilkan. Selanjutnya, apabila kode parkir sudah ada, maka akan dimasukkan ke array terparkir. Kemudian, jika tempat parkir kosong berkurang 1, maka akan ditampilkan sisa tempat parkir. Kemudian, jika parkir ID sudah ada, maka akan menampilkan kendaraan sudah terparkir. Apabila tidak ada sisa tempat parkir, maka akan menampilkan parkir penuh. Kemudian yang kedua, apabila memilih 2 atau portal keluar, maka
Jika berkaitan kosong, maka akan menampilkan tidak ada kendaraan parkir. Kemudian, apabila ada kendaraan yang ingin keluar, maka akan meminta untuk menginput kode parkir yang ada di tiket masuk. Kemudian akan memanggil prosedur keluar. Di dalam prosedur keluar, menginisiasi variabel bayar yang memanggil biaya parkir. Di dalam fungsi biaya parkir, maka akan menampilkan jenis kendaraan. Yang kedua, menginput jenis kendaraan apa dengan memasukkan angka pilihan. Ada 1 mobil, 2 motor. Kemudian waktu akan mencatat waktu keluar. Selanjutnya memanggil prosedur loading, kemudian menampilkan tiket parkir keluar yang berisi parkir ID, waktu keluar, durasi parkir, dan biaya parkir atau tarif. Jika memilih satu atau mobil, tarif atau biaya parkir seperti pada layar. Kemudian jika memilih 2 atau motor, biaya parkir seperti pada layar. Selanjutnya mengembalikan biaya parkir untuk ditampilkan. Selanjutnya yang terakhir, untuk menunjang program maka memakai GUI atau user interface dengan package atau modul TK-Inter. Di dalam modul ini ada tombol start dan tombol exit untuk memulai dan mengakhiri program. Untuk bisa memanggil semua program di dalam user interface ini, maka semua program dimasukkan atau dikumpulkan dalam satu prosedur agar bisa dipanggil di dalam user interface. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi portal parkir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.